Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi bayani ruju'il insan ila watani. Pasal yang pertama, penjelasan kembalinya manusia pada tanah airnya, pada asal usulnya. Fal insan ala nau'ain. Manusia tersusun dari dua macam. Yang pertama jismaniyun, kang bangsa jismani, wa ruhaniyun, dan ruhani. Fal jismani insanun am. Jismani itu adalah manusia umum, wa ruhani, dan ruhani adalah khos, muhrimun ila watani, yang memuliakan pada tanah airnya, wa huwa al-qurbah. Faruju'ul insan al-am ila watani huwa ar-ruju' ila darajat. Kembalinya manusia umum ke tanah airnya itu rujuk ila darajat, kembali kepada beberapa derajat, bisa babi amalin aw ilmi syariah wa tariqah wal ma'rifah. Idza amila amalan bila riya wala sum'ah li anna darajat salah satu tabaqah. Jika seorang melakukan amal soleh tanpa riya dan sum'ah agar diketahui orang, li anna darajat salah satu tabaqah, karena derajat itu ada tiga tingkatan. Ahaduha al-jannah fi alamil mulk, surga di alam mulku, wahia jannatul ma'wa, yaitu surga al-ma'wa. Al-jannah fi alamil malakut, dan surga di alam malakut, wahia jannatun naim, yaitu surga An-Naim. Wathalis al-jannah fi alamil jabarut, yaitu surga di alam jabarut, wahia jannatul firdaus, yaitu jannah al-firdaus. Wahadihin ni'amul jismaniyah falayasil al-jismu ila hadihil ala awalim illa bisalasati ulum. Wahadihi ni'amul jismaniyah fala yasil al jism ila hadzal awalim illa bisalasati ulum. Jisim tidak sampai ke alam ini kecuali dengan tiga ilmu, wahya ilmu syariah, wa ilmu tariqah, wa ilmu ma'rifah. Ilmu syariat, ilmu tariqah, dan ilmu ma'rifat, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatul jami'ah ma'rifatul haq wal amal biha ma'rifatul batin. Hikmah secara keseluruhan itu adalah makrifat kepada Allah, zat yang maha al-haq, wal amal biha ma'rifatul batin, dan amal dengan ma'rifatul haq itu adalah dengan hikmah al-jami'ah, itu adalah ma'rifatul batin. Wa kama qala Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah rizki kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, warzuqna
tinabah, dan berikanlah rizki kepadaku untuk bisa menjauhinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Warujuhul insan al-khas wa wusulihi ila watani wa huwa al-qurbah bi ilmil haqiqah. Sampainya manusia yang khusus kepada asal usulnya, yaitu kedekatan dengan Allah bi ilmil haqiqah, dengan ilmu haqiqah, wa huwa at-tauhid fi alamil lahud, yaitu ilmu tauhid di alam lahud, fi alami khiyalati fid dunya bisa babi ibadatihi sawaun kana naiman aw ghairi. Bal idza nama jasad wajadal qalbu fursatan fayadhhab ila watanihil asli imma bi kulliyati aw juz'iyati kama qala Allahu yatawaffal anfus. Kemarin ada Arab nerangna ini, tapi itu apa? Siapakah sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan siapakah Imam Ghazali? Jadi sebelum kita melanjutkan tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, sebenarnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani dan siapakah Imam Ghazali? Karena beliau itu sama-sama orang yang diikuti oleh umat Islam. Efek ajaran mereka di umat Islam sangat luar biasa. Bahkan Imam Ghazali kalau di ADART Nahdlatul Ulama itu ada di pasal 5 kalau nggak salah ayat 2 bahwasanya NU banget ya. Bahwasanya untuk tasawuf mengikuti Junaidi al-Baghdadi dan mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ini bagi orang NU hanya ada di ADART saja, nggak sampai ada di ajarannya, karena ajarannya kebanyakan pada nggak tahu juga. Ada nggak? Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali kesesatannya, gitu. Sehingga perlu kita mengetahui sedikit tentang siapa namanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu adalah pemikir, dai, dan Syekh Rabbani di dalam Islam di awal abad ke-6. Beliau lahir di 450 Hijriah. Anaknya wong ora duwe. Karena beliau itu lahir di Ghazal, itu makanya ada nama Al-Ghazali. Al-Ghazali itu adalah, ada dua pendapat, bahwa satu mengatakan Al-Ghazali itu nisbatnya dengan desa dari Imam Ghazali, yang kedua nisbatnya dengan ayahnya sebagai penjahit, gitu. Tapi kelebihan dari ayahnya yang fakir itu seneng karo ulama, gitu. Seneng karo ulama, cuma harapan untuk menjadikan anaknya ulama itu dia selalu terhenti oleh kondisi ekonominya. Jadi anggar sing ngarep nyekolah anake dhuwur-dhuwur kadang kowe. Ya tadi Imam Ghazali. Lah karena kondisi ekonominya yang sangat yang sangat minim, terus beliau itu orang tuanya
walaupun sangat minim itu sangat dermawan kepada para ulama. Jadi kan keluarganya jarang kebagian gitu. Ya kebagian ya orang pati akeh anggar saking senengnya ulama dengan kondisi yang sangat tidak punya gitu. Dia adalah ayahnya Syekh Imam Ghazali. Nah, beliau ketika masih kecil, beliau itu mempunyai satu saudara yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan mempunyai adik bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, ketika masih kecil dan orang tuanya sakit karena biasanya tukang jahit kuwi lah kasing lemu. Jadi sakit kuwi waktu semono. Sakit lah karena beliau khawatir tidak lama lagi hidup di dunia ini, melihat posisi anaknya yang masih kecil-kecil bagaimana beliau akan mencintai para ulama sebagaimana saya mencintai ulama, kata ayahnya, bagaimana beliau akan belajar agama dan lain sebagainya. Jadi kekhawatiran itu membawa dia untuk wasiat kepada temannya agar ketika beliau meninggal itu diserahkan kepada seorang guru tasawuf yang bernama ini gitu. Yang akhirnya tidak selang lama wasiat itu diwasiatkan kepada temannya, beliau meninggal. Ayah Imam Ghazali meninggal, yang akhirnya benar-benar keduanya itu diserahkan kepada guru mutasawwif, guru yang ahli tasawuf itu. Setelah diserahkan selama 2 tahun atau berapa itu, ternyata gurunya juga ngeluh ekonominya. Kondisi ekonomi yang ada pada guru itu tidak menyebabkan darurat untuk memindahkan Imam Ghazali ke tempat di mana ada ma'had yang bisa belajar ilmu juga gratis panganane karena kasing bayaran gedean sing gratis orang payu sing lahirnya diserahkanlah kepada Imam Al-Haramain. Di tangan Imam Haramain itulah beliau belajar ilmu mantek, sedikit ilmu filsafat dan lain sebagainya, dan ilmu tafsir dan lain sebagainya. Lah, setelah itu beliau diserahkan ke ahli masing-masing, sing akhirnya umur 20 tahun beliau sudah disuruh memegang madrasah nizamiyah itu, jadi pegawai negeri dan diangkat langsung menjadi rektor di situ gitu. Tapi kemudian setelah umur 35 tahun beliau itu ingin uzlah karena dirasa apa yang didapatkannya, apa yang diajarkannya di situ itu beliau sendiri merasa kering gitu, sehingga dia itu harus uzlah untuk ngisi apa yang diajarkan agar masuk ke dalam hatinya dan ruhaniyahnya, menjadi perilaku hidupnya. Lahirnya beliau janjane apa sih ilmu yang dapat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang beliau cari ketika dalam uzlah itu seperti itu. Lah maka diriwayatkan dalam kitabnya sendiri, karya sendiri Al-Mumkin Minad Dhalal, bahwa beliau itu pertama kali yang dipelajari secara mendalam itu adalah ilmu logika, ilmu mantek gitu. Nah, setelah beliau mempelajari ilmu mantek,
jawaban tentang apa namanya yang dicari di dalam dirinya, bahwa dia itu harus tidak seperti ini kayaknya ilmu gitu, bahwa saya kok masih saja kering batinnya, sehingga akhirnya beliau apa namanya belajar filsafat gitu, menawa jalan ini itu bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata juga sama, tidak mempunyai jawaban di dalam ilmu filsafat. Bahkan beliau itu belajar ilmu filsafat sampai 2 tahun, setelah itu disejajarkan sama Aristoteles, Socrates dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah beliau itu tidak menemukan juga jawaban di dalam mantek filsafat, akhirnya beliau masuklah ke dalam ilmu tasawuf. Bahwa ilmu tasawuf yang dipelajari ternyata ini bukan hanya sekedar ilmu yang ada di dalam pikiran, tapi ilmu yang harus masuk ke dalam rasa, ilmu yang harus ada di dalam amal perbuatan. Jadi kalau yang lain itu sifatnya ilmu saja, tapi kalau di dalam tasawuf itu adalah ilmu dan suluk, ilmu dan perilaku dan rasa yang ada di dalam batin. Sehingga beliau cenderung ke sini, bahwasanya mestinya ilmu itu harus seperti ini, ada di dalam dirinya satu pengetahuan juga di dalam perilakunya. Nah itu Imam Ghazali, maka dalam apa namanya akhirnya beliau cenderung terhadap kitab apa namanya ajaran-ajaran ketasawufan, pembersihan jiwa dan lain sebagainya, karena beliau merasa terisi batinnya, terisi dengan rohaniyah itu, sehingga akhirnya beliau memilih itu. Kemudian setelah beliau itu mendalami tasawuf dan benar-benar beliau itu apa namanya mempraktekkan dalam kehidupan nyata dengan mujahadah dan lain sebagainya, akhirnya beliau mencapai pada apa namanya rasa yang memang dirasakan oleh beliau, bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadaku dengan apa namanya pemberian keilmuan seperti ini. Hanya saja apa yang dimiliki oleh Imam Ghazali pada saat itu karena beliau adalah seorang intelektual gitu, maka karya-karya beliau itu tidak apa namanya dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan bawah gitu. Karya-karya Ihya Ulumuddin, karya Al-Mustasfa, Al-Mizan, Al-Mi'yar, kitab tafsir Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Mukhid, kemudian Al-Mungkid Minad Dolal, itu jarang nggak dirasakan oleh orang-orang kecil, min tabaqatil ula. Lah, maka dari seperti itu, walaupun efek daripada karya-karya Imam Ghazali itu di dunia intelektual sangat luar biasa, tapi di kalangan bawah, manusia-manusia seperti kita itu kurang begitu mengena gitu, karena sehingga membutuhkan sosok lagi yang langsung terjun ke bawah untuk membimbing mereka pada sesuatu yang memang yang bisa masuk ke mereka dan membimbing mereka untuk dzikir, membersihkan jiwa dan lain sebagainya. Lah inilah kemudian sosok Syekh Abdul Qadir Jailani muncul gitu. Karena selisih umur beliau hanya 20 tahun. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di 570 Hijriah, sementara Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di 500
450 Hijriah. Jadi selisih 20 tahun. Cuma hidupnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih panjang daripada kehidupannya Syekh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali punya umur cuma 55 tahun, sementara Syekh Abdul Qadir Jailani lebih dari 90 tahun. Gitu. Lah, karena Syekh Abdul Qadir Jailani melihat manusia-manusia di Tabaqatul Ula pada manusia-manusia di kasta yang bawah mungkin ya, kalau bisa dikatakan kasta ya, itu meniru kehidupan orang-orang hedonis, meniru kehidupan oligarki ya. Aku ngerti oligarki ingin nang pagar laut tadi kan. Berdiri nang wae. Nah, ini ditiru, gaya hidup mereka itu ditiru orang-orang bawah. Misalnya ini mereka anggar anak buka toko terus ada tulisan selamat, semoga berkah karo tulisan sing modalnya gede-gede misalnya 1.500.000 nanti ya misalnya loh. Ini kan meniru gaya-gara oligarki itu gitu loh. Wong gari nggo tahlilan 1.500.000 ana pira. Nah, gaya hidup dari orang-orang Indonesia itu, oligarki itu yang kemudian ditiru oleh orang-orang bawah. Makanya dia melupakan kebutuhan yang mestinya dipenuhi, yang mestinya kita menjadi solusi kebutuhan orang-orang fakir itu malah justru mengikuti gaya hidup mereka, sehingga membutuhkan sosok yang langsung terjun ke masyarakat untuk membicarakan bahwa aja kayak gue gitu. Nah, kalau Imam Ghazali itu berada di kelas-kelas yang punya intelektual gitu, dan ruhaniyah ke manusia-manusia orang-orang bawah itu kurang, sehingga membutuhkan tadi sosok yang harus muncul pada saat itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani turun untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan, memurnikan ketauhidan mereka, kemudian agar orang-orang itu mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia gitu. Itu dengan ceramah-ceramahnya. Kayak di sini mungkin ya Gus Ikdam lah ya, atau karang-karang di atas kaum intelektual ya banyak sekali di tokoh-tokoh orang Jakarta mungkin gitu. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Memurnikan tauhid Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah, maka sering kita lihat kata-kata daripada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa salah satunya mungkin man arafa robbahu tasaqata khalqu fi qalbihi gitu. Barang siapa yang telah mengerti Tuhannya, maka berjatuhanlah makhluk yang ada di dalam hatinya gitu. Man arafa robbahu tasaqata khalqu fi qalbihi. Siapa yang mengetahui Tuhannya, maka akan berjatuhan makhluk yang ada di dalam hatinya gitu. Kita nggak akan sandaran kepada makhluknya, maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa ketika kita sandaran kepada makhluknya itu seperti kita bersandar kepada pohon yang sudah mati gitu, yang sudah kena rayap gitu. Ketika disandari maka kita akan jatuh bersama-sama gitu.
atau sandaran kepada tretean sing urung rempet nemen kan masih madan kuat gue tretean tapi wis ora rempet, jadi ketika dijagongi kan melepas. Nah gue kayak seperti itu. Maka gue ketika engkau itu bersandarlah kepada Allah, karena semua makhluk itu lemah. Kalaupun di makhluk itu kuat, tidak selalu bersama-sama sampean. Kadang gue nyong wis bersandar maring gege diteleponi ora diangkat-angkat. Ya akhirnya tambah resah. Ya. Nek kalau Gusti Allah bersandar kan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Dan ketika kita ngomong itu dengar dan selalu ada, tidak seperti bersandar kepada manusia. Kadang langkah sinyal, duwe HP sih duwe tapi langkah sinyal. Tuh langkah kuota. Sinyal langkah tokonya tar. Iya itu. Lah maka tasakoto fi qalbihi makhlukun, di dalam hatinya itu akan berjatuhan makhluknya. Yang tadinya dianggap bisa untuk sandaran, dia sudah yakin la haula wala quwata illa billah, akan berjatuhkan makhluk di dalam dirinya. Lah ketika akan naik jabatan, dia gak akan bersandar kepada makhluknya. Saya harus seperti ini kepada makhluknya, bahkan sampai menerjang sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena demi jabatan. Nah, inilah yang terjadi, bahwa cintanya orang-orang bawah waktu itu karena mengikuti gaya hidup orang-orang yang ada di atasnya, itu menjadikan cinta kepada harta dan cinta kepada jabatan itu luar biasa di kalangan bawah gitu. Maka tampillah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk berdakwah kepada mereka gitu. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beliau itu karomahnya, kita terpaksa saya berbicara karomah, bahwa karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani sejatinya adalah bahwa kalimat yang diucapkan oleh beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu membangkitkan, menghidupkan hati yang mati. Ini karomah tertinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalimatnya itu langsung mengefek kepada mereka, sehingga menurut diriwayatkan bahwa dari orang Nasrani dan orang Yahudi yang masuk Islam di tangan beliau sampai 5.000 itu, dan orang yang taubat di tangan beliau sampai 70.000. Orang yang taubat karena membunuh dan preman-preman dan lain sebagainya itu sampai 70 ribuan gitu. Jadi uripe Syekh Abdul Qadir Jailani wis ora mikir dewek kayak gue. Ora kaya Dolmas ya. Mikirane gue dewek. Kim 75.000 sudah. Maka konon ketika beliau mengajarkan pengajian di Baghdad itu sekitar yang hadir itu 70 ribuan santrinya beliau gitu. Nah itu karena beliau diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu gitu. Nah, tapi karomah seperti ini kemudian tidak diminati oleh para pengikut thariqah Qadiriyah. Qadiriyah itu adalah thariqah yang mengikuti ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Nah, para pengikut itulah kemudian
yang diikuti adalah hanya keyakinannya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai karomah, bisa sakti ketika disebut namanya, gitu. Bisa kebal senjata dan lain sebagainya. Ini yang sampai ke Indonesia. Jadi kan aneh, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan dan juga sangat giat dalam berdakwah di masyarakat. Sementara yang sampai di kita hanya kekebalannya dan kejadogannya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama yang ahli syariat, gitu. Bukan hanya ahli batin saja, tapi beliau ahli syariat. Maka beliau suatu saat itu ketika lagi jalan-jalan di padang pasir, itu beliau itu melihat ada cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian mengatakan di dalam ada suara yang didengar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau yang telah aku haramkan untukmu sekarang semuanya boleh untukmu. Sampai larap zina ya oleh, sampai larap nginum ya oleh, sampai larap apa ya oleh, gue sekang cahaya gue. Lah karena Syekh Abdul Qadir Jailani paham bahwa tidak mungkin sepanjang manusia ruhnya masih ada di dalam jasadnya itu bebas dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan ikhsa'alu ayyuhal la'un, bahwa enyahlah yang terlaknat, bahwa sepanjang saya masih hidup tidak mungkin saya itu bebas dari beban-beban yang harusnya yang seharusnya saya jalankan. Akhirnya dia terbebas dari Syekh Abdul Qadir Jailani, terbebas dari fitnah itu. Tapi sebelum setan melarikan diri dari Syekh Abdul Qadir Jailani, setan mengatakan padahal sudah 70 kiai toriko sing sesatna nganggo kata-kata ini. Kita bukan toriko ngendi dudu nang Indonesia, nang Indonesia aku tuh berubah. Padahal dengan kalimat ini saya sudah, kata setan, saya sudah menyesatkan 70 kiai, 70 kiai ahli toriko. Oh, berarti saya pede, ternyata Gusti Allah wis ngomong dewek maring nyong bahwa nyong telah terbebas dari taklif itu. Lah yang menyelamatkan daripada godaan setan seperti itu tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, paham ya? Ya kalau udah cerita wong loro ya ora rampung. Sama sih sing takut kan? Jadi intinya seperti itu, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya kayak tokoh yang memang langsung berbaur dengan masyarakat luas, gitu ya. Sementara Imam Ghazali itu dari intelektual dan efek ke bawah itu kurang begitu masuk, gitu. Sehingga diharuskan ada tokoh yang langsung masuk ke wilayah-wilayah masyarakat, gitu. Dan ternyata itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu. Nah, kemudian ada beberapa tuduhan kesesatan tentang Imam Ghazali misalnya, bahwa beliau itu ya banyak sekali tulisan-tulisan yang memang menyesatkan ajaran daripada Syekh Imam Ghazali itu karena beliau menukil, tapi nukilan tersebut itu tidak ada. Saya lihat dia
itu profesor doktor siapa itu yang di dalam di dalam tulisannya itu nggak ada halaman berapa yang mengatakan bahwa Imam Ghazali itu pengikut dari paham wahdatul wujud gitu. Inilah yang kemudian dikatakan oleh mereka bahwa Imam Ghazali itu aliran sesat gitu. Itu katanya berada di juz 4 Ihya Ulumuddin meyakini bahwasannya Imam Ghazali itu adalah pengikut daripada wahdatul wujud itu. Nah, tapi setelah saya telusuri pengikut-pengikutnya juga dan juga orang-orang NU yang ada di Indonesia, itu nggak ada ulama yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah pengikut aliran daripada wahdatul wujud itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Syekh Imam Ghazali itu adalah pengikut daripada paham wahdatus syuhud itu. Wahdatus syuhud itu adalah kita menyaksikan alam semesta dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta gitu. Bukan Tuhan itu ada di dalam ya lahiriah pakai Tuhan ya di situ kayak gue. Jadi untuk wahdatus syuhud itu kelemahannya kan wahdatul wujud itu kelemahannya adalah tidak bisa membedakan antara kholik dengan makhluk gitu. Orang mungkin nanti yang wahdatul wujud itu wujud secara zat itu kepada makhluknya itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kalau wujud secara zat itu nempel kepada makhluknya itu maka tidak mungkin seseorang bisa membedakan antara sang kholik dan makhluknya. Tapi kalau sekedar wahdatus syuhud, kita itu melihat, menyaksikan Allah di alam semesta, iya, ya, menyaksikan perbuatannya, menyaksikan sifatnya dan lain sebagainya itu bisa gitu. Maka itulah yang diikuti oleh Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali itu wahdatus syuhud gitu. Lah kemudian orang-orang yang mendalami Ihya sebagaimana Syekh Mullah Ramadan Al-Buti itu juga mempunyai keyakinan yang sama tentang wahdatus syuhud itu. Jadi apa tuduhan mereka tentang Imam Ghazali itu pengikut wahdatul wujud itu saya belum menemukan ada di dalam kitabnya seperti apa gitu. Lah kemudian dari yang kedua, mereka-mereka yang menuduh kesesatan dari Ihya Ulumuddin atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Ihya sendiri itu banyak sekali hadis-hadis dhaif. Itu hadis-hadis yang lemah. Ya, memang hampir 60% di dalam Ihya Ulumuddin hadisnya lemah itu. Tapi yang dinukil oleh Imam Ghazali itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih gitu. Jadi pada saat itu mungkin karena Imam Ghazali hidup di awal abad ke-6, terus pembukuan hadis yang sangat teliti itu di awal abad ke-7, yaitu pada masa Imam Bukhari, sehingga ketika mendengar ada hadis ya itu menurut beliau itu sahih ya kemudian disahihkan gitu, kemudian ditulis. Artinya pembukuan hadis secara teliti itu berada di awal abad ke-7, yaitu di zamannya Imam Bukhari gitu. Sehingga ketika anane hadis dhaif misalnya itu ada di situ, itu ya tidak bisa disalahkan karena beliau itu berpandangan bahwa itu adalah hadis yang sahih gitu. Jadi untuk menuduh kesesatan dari situ itu kalau menurut saya tidak selama hadis dhaif yang dinukil oleh yang ditulis oleh beliau tidak bertentangan dengan hadis yang sahih gitu. Nah kemudian
banyak sekali lah penuduhan-penuduhan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, terutama para profesor ataupun doktor pada saat ini yang menukil dari Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu sebenarnya memang banyak meneliti kitab yang ada di dalam Ihya dan kemudian mengatakan sesat, akan tetapi dan kemudian mengatakan banyak dhaifnya, tapi kemudian beliau memuji Imam Ghazali betapa luar biasanya mengarang Ihya Ulumuddin itu. Makanya ketika sampean melihat YouTube ketika Gus Baha dialog dengan Quraisy Shihab, itu beliau melihat aku wis tua lah ngono teh kritik kitabku teh benerin engko generasi. Aku wis ora kuat mikir maning. Kari generasi ning ngono kayak gitu. Mungkin pada waktu Imam Ghazali itu hidup itu juga ya monggo aku wis tua lah kayak gue. Mbok karena kesalahannya ya monggo gitu. Iya. Tapi kan yang penting apa yang dinukilnya tidak secara substansi itu sesat gitu. Tidak menyesatkan dengan ajaran Islam gitu. Hanya saja kesalahan yang sedikit di situ yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali juga. Katanya di dalam Ihya ada sekitar 932 hadis dhaif gitu. Nah itu mengenai sedikit sekelumit tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dan Imam Ghazali gitu. Lah kemudian karena beliau itu fokusnya pada pembenaran memperbaiki masyarakat kelas bawah gitu, kon aja melu maring gaya hidup orang-orang oligarki itu orang-orang hedonis dan lain sebagainya, sehingga marilah kembali ke tanah airnya. Ini bab yang pertama. Asal usul kita itu telah berjanji kepada Tuhan kita untuk mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan dalam segala hal. Engkau adalah Tuhan ketika saya hidup di dunia, Engkau adalah Tuhan ketika saya berada di mahsyar, Engkau adalah Tuhan ketika aku berada di dalam Shirathul Mustaqim, dan Engkau adalah Tuhan kami ketika aku berada di dalam surga dan neraka gitu. Lah tentunya di sini ketika kehidupan yang nanti akan kita lalui, kita sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Engkau adalah Tuhanku yang memang benar-benar mengatur untuk adanya beberapa alam yang harus saya jalani setelah itu. Lah kita kan sudah ditanya di kubur, kita juga sudah ditanya di di dunia gitu. Kita sudah juga amal kita sudah ketahuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Maka buat apa wong wis dehisab karo pertanyaan-pertanyaan nang alam kubur kok ndedak sarah nang akhirat juga dehisab maning, kan anu hisab percuma tok gue. Wong nang kubur wis dehisab gue ndedak sarah nang ana hisab. Wis rito Bapak Gusti Allah memang karepe kaya gue. Lah itu seperti itu. Jadi untuk sampainya seorang hamba pada titik keridhaan itu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani di sini itu di dalam fi bayani ruju'il insan ila watonihi, kepada tanah airnya, itu mujahadah di awal Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dengan berusaha mentiadakan atau bukan mentiadakan, berusaha menjadikan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu saya ikuti, dan saya tidak akan mengikuti kehendak saya sendiri gitu. Jadi kehendak kita di dunia ini tidak mungkin akan lepas dari diri kita, tapi berusaha sekuat tenaga agar mengikuti kehendaknya. Maka beliau pernah mengatakan di dalam dirinya bahwa
angger aku arep kepengin urip, aku ki arep nang Soharo iki jere, nang padang pasir lah dewekan kowe. Jere Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ajro alayya kalami ila manfaatin nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kalimatku untuk bermanfaat kepada orang lain, maka disinilah aku mengikuti kehendak Allah. Aslinya saya itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka mujahadah untuk mengikuti kehendaknya Syekh Abdul Allah itu dengan mentiadakan seperti itu, gitu. Jadi mujahadah di awalnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mujahadah untuk mentiadakan atau menutup ikhtiar dewek karo irodahnya sendiri, hanya untuk mengikuti ikhtiar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sampai kepada itu puluhan tahun, jare Junaid Al-Baghdadi. Makanya Junaid Al-Baghdadi pernah menginginkan mangan bakso, misalnya karena bakso lah, karena anane sawarma. Angan sawarma kan orang, Makan bakso doif ya. Wah contoh ya. Sawarma atau falafel lah ya. Bakso nu digawe beda. Lah, setelah beliau itu menginginkan itu, dia menahan makanan itu selama 30 tahun. Agar nyong pengen bakso itu langsung blodos. Kepengen masakan Padang itu kudu aja anu kan. Kudu aja latih we. Kepengen maring moro we. Ditutup, kepengen maring anu MM. Kowe kudu langsung. Lah, ini nahan seperti ini luar biasa panjangnya, Maka untuk mencapai kepada ketauhidan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu mujahadahnya sangat lama di sini, sehingga kehendaknya itu melebur di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dia itu dengan ditempatkannya di orang umum itu. Aslinya kan sumpek dengan pujian manusia mungkin. Sedela-dela muji wis wali agung ya kan. Wong kekasih Allah dan lain sebagainya. Kan mungkin kalau wong mukmin anggar idza mudihu istahya. Jika wong mukmin kuwi dipuji, maka dia izin bahwa apa sing dipuji tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam apa yang perilakunya gitu. Nah, gue izin. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku kepengin angger nyong ditakdirna mlebu neraka, maka bangkitkanlah saya dalam keadaan buta karena saya malu dengan orang-orang yang sudah husnudzon dengan saya, sudah berprasangka saya baik bahwa saya itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya adalah orang yang soleh, bahwa saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini mentiadakan kehendak ataupun menafikan kehendaknya untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ini yang kemudian diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mauidhahnya dan langsung dipraktekkan dalam wiridan ajaran wiridannya itu. Maka mungkin Imam Ghazali itu Muhammadiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani kuwi NU. Tapi nangane Muhammadiyah orang aku Ghazali. Padahal karena orang-orang intelek ini. Iya. Ini itu. Jadi
Itulah cara kembali ke waton, ke asal muasal manusia itu dengan dengan ilmu syariat, dengan ilmu thariqah, dan dengan ilmu hakikat ya. Bahwa ilmu hakikat itu adalah sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa ilmu tentang tauhid wa huwa at-tauhid fi alamil lahut, yaitu ilmu tentang ketauhidan di alam lahut yang pada waktu itu tidak berdaya di alam alam jabarut, alam lahut, yaitu ya tadi kita tidak mempunyai daya dan upaya, tidak mempunyai manfaat dan madorot dan lain sebagainya kecuali Allah. Ini adalah ajaran tauhid yang mestinya kita praktekkan, dan kemudian oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dipraktekkan kepada umatnya melalui istiqomah dalam wiridan bersama dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah setelah generasi Syekh Abdul Qadir Jailani Thariqah Al-Qadiriyah itu. Begitu. Buka bae. Contohnya anak dulu. Cinta kon kan buka. Apa-apa kan. Oh iya. Oh iya. Ibu semak orang lobotan. Hah? Semak orang lobotan. Kenapa? Nomor jawab. Jauh. Mana buka running ya? Gaya apa? Semua pola. Awal keledek. Saya makan saya tadi pengennya kan gejala. Polanya apa sih? Terus akhirnya tetap karena Allah menghendaki ilmunya supaya bermanfaat. Iya. Mana tetap keledek mungkin Ya. ada baik Pak Rozi pengen gejala, akhirnya ketemu Romli. Hasil berupaya tak Pak Rozi ya Rom. Jadi perbedaannya kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita itu ada di masyarakat karena kehendak kita. Iya. Bukan kehendaknya. Syekh Abdul Qadir Jailani kan berada di masyarakat karena kehendaknya. Hasilnya pengen gejala. Aslinya benar. Gur pasir wes. Pasir ya. Untung belum zaman Romli ya. Kayak Pak Kasihnya kan sebelah sih ngawas karena ajib barang. Angker bae ini rada pertama. Anggaran nasional ini kunci. Ngerti bodek ini. Anteng bang, serius. Moga mau ngelawe atas sing tangkat loh. Apa sih
ganti moderator ya. Moderator. Bertanggung apa? Kampon itu biasa ditangkap nelfon itu. Yang saya ucap sakit banget Monggo. niku mau nek mboten tepat niku 3 alam nopo nggih. Setunggal alam nopo terus malakut terus Jabarut mulku ya. Nah niku 3 wau nggih. Nggih. Nah niku napa mawon terus kedahe niku saene mlebet napa hanya sebatas pengetahuan napa pripun menurut jenengan? Ya. Jadi untuk mencapai pada 3 surga, jadi perbedaan surga dulu. Surga itu di sini di dalam pasal yang pertama Syaikhul Qadir Jailani itu beliau mengatakan bahwa di dalam surga Jabarut atau surga malakut itu ada surga yang tidak ada airnya, kering. Ya. Tanahnya tandus, bidadarinya nggak ada, makanannya juga nggak ada. Minat apa ora surga dingeke? Ora ya. Itu dalam mindsetnya Syaikhul Qadir Jailani ataukah Iya, dalam kitab ini dalam perspektifnya yang mohon maaf sepengetahuan saya itu kan surga itu kan all in apa ada Ya. dari surga Firdaus tertinggi, Jannatul Naim, Jannatul ya. Marwah dan seterusnya itu kan hampir katakanlah sepengetahuan saya dari dulu itu apa ada air di bawah atau bahkan pohon-pohon tinggal keping apapun ada. Lah itu kiasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani ataukah dalam alam spiritual beliau yang kemudian menjabarkan bahwa surga tadi ada surga Ya, yang ya. malakut dan seterusnya, ada surga yang gersang dan sebagainya seperti itu. Ya, makasih. Jadi surga ini hanya ada keindahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka kalau ada kenikmatan yang mengganggu, kenikmatan selain melihat Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kita lagi fokus konsentrasi anak wong-wong sing pada ganggu pada baik kayak gue. Jadi surga ini hanya untuk orang-orang yang Tertentu, khusus melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. So. Lah adapun surga-surga yang 7 atau 8 itu yang masyhur yang kita namanya itu yang nanti akan ditempati oleh kita, karena kita tidak mencapai makom itu, makom surga yang tandus dan surga yang tidak ada bidadarinya gitu. Lah kalau sampean iming-imingi surga kayak gue, minat apa ora? Ora bakalan. karena memang kuncinya udah mau ke sana ya. Iya, jadi surga yang isinya seperti itu memang penyelamat untuk orang-orang awam. Gitu. Makanya di sini Jannatul Ma'wa ini ada surga yang surga yang memang untuk daya tarik orang-orang seperti kita gitu. Orang-orang yang yang masih membutuhkan kenikmatan jasmani gitu. Kalau orang-orang yang sudah khusus itu bahkan di dunia ini gitu. Ada orang
apakah mungkin ada seperti itu? Ketika sampean maca ini Dunia Sofi karya Justin Gardner ya, itu kan novel filsafat ya, itu di situ maksudnya apa dok menang kita masak bukan itu di ada orang yang hanya melihat keindahan itu pada air yang mengalir, tapi bukan untuk mandi gitu, bukan untuk mancing ataupun apa, lihat saja indah itu seperti itu. Artinya bahwa ngapa nikmat itu semua? Dia sudah melihat air yang mengalir saja itu indah gitu. Artinya ada orang seperti itu. Begitu juga, dan mungkin orang seperti ini itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Syaikhul Qadir Jailani, bahwa iya, anak kenikmatan lain pun akan mengganggunya gitu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya beliau mengatakan bahwasanya angger Gusti Allah kuwe bahwa wong weruh Gusti Allah itu dengan hatinya, dengan mata hatinya, bahwa dia itu matanya itu akan masuk ke dalam batinnya selama 80 tahun. Oke, 80 tahun aja deh Ki 80 tahun nang Mars ya. Nang Mars kuwe, nang Jupiter kuwe setahunnya pirang ewu dina kan ora ngerti. Angger nang dunia kan 300 dina. Angger nang kan ke etungan tahun, ke etungan sekang misalnya nang Pluto muteri matahari apa nang Jupiter. Ini walau alam bisawab, tapi sing jelas dudu kayak kowe lah intine. Walau alam aku ya ora ngerti jawabannya, tapi dudu berarti bodoh aku. Tapi walau alam bisawab intinya begitu. Jadi ada gue lah masuk ke dalam batinnya itu seperti itu. Ketika sampean juga berpengalaman rohaniyah misalnya, itu dalam mungkin ya ada seorang dalam wiridan oleh hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dewe apa indahnya itu sampai berbulan-bulan. Keindahan ini di sini, basahnya hati sampai 9 bulan apa maning melihat Allah pada saat itu. Maka tidak ada nikmat-nikmat yang dapat mengalahkan itu. Nah, berarti orang mungkin kita tertarik dengan semua itu. Mungkin juga itu adalah kiasan daripada Syaikhul Qadir Jailani, apa nikmat semua itu kalah kabeh gitu. Tapi wong ya wong ngantor bidadari ini kan apa tidak mungkin begini tak? Ya. Kalau yang saya baca juga tak, itu kan sebelumnya ada kitabnya, saya lupa namanya tak, kitabnya Imam Ghazali tentang ketertipuan. Ya. Nah, bahwasannya karena gaya bahasa Imam Ghazali itu adalah gaya bahasa, kalau Ustaz sampean tadi adalah intelektual. Ya. Kalau bahasa lumrahnya sakot. Ya. Makanya Imam Ghazali bilang, kamu kalau mengharapkan surga kamu tertipu. Ya. Karena yang maha penipu itu ya Allah. Ya. Nah, kan di kalangan bawah nanti nggak mau kita. Nggak mau ngapain masuk surga lah bidadari ini. Nah itu tertipuan. Maka bukan menggambarkan atau mengilustrasikan, tapi mungkin ini makanya bahasa mungkin ya tadi ya, paham tadi ya tadi ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya kedalamannya. Kalau kamu mengharapkan surga, mau kamu surganya nggak ada air? Nggak ada ya. Bukan perumpamaan menurut saya tak? Iya. Mau? Iya. Kamu akan haus loh. Iya. Karena apa yang memberi air itu ya Allah. Iya. Nah terus kemudian
naik lagi, ada lagi. Ya, saya mau ditemukan Allah di surga di mana aja, monggo Allah. Ya. Nah, ini level berikutnya. Ya. Maka ini juga sebuah ketertipuan dalam kitabnya Imam Ghazali. Saya lupa nama kitabnya tadi. Nah, tadi kalau kita menyebutnya satu saklek aja, kalau kita mengharapkan surga kita tertipu. Ya. Tapi kan nggak bisa bahasa ini disampaikan ke Orang umum. orang bawah. Iya. Nggak bisa. Kamu mau surga tertipu kamu. Ya. Kan nggak bisa kan. Iya. Nanti orang nggak pada sholat, nggak pada segala macam. Nah, maka dibuatlah gaya bahasa baru menurut saya. Ya. Itu juga bisa jadi salah besar. Iya. Menurut saya bangsa siapa? Kan gitu. Tadi ada orang yang mengharap surga mau surganya nggak ada air. Nggak ada air, nggak bisa dari. Dari main, kan gitu. Iya. Nah kemudian ada kalimat tadi man arafa nafsahu dan kemudian di akhir berikutnya adalah bahwasanya siapa yang mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Ya. Tapi di kalimat berikutnya siapa yang mengetahui Tuhannya maka akan runtuhlah semua makhluk di dalam hati, termasuk dirinya sendiri. Jadi kalimat pertama sama aja nih gaya bahasa menulis Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan gaya bahasa. Tadi ada surga diruntuhkan itu dengan surga yang kering, surga yang ada nikmatnya sama sekali. Nah, begitu juga ada kalimatnya yang ini kemudian maaf kalau dalam sejarah saya agak tapi ya. Kalimat yang berikutnya adalah hati itu untuk hidup dalam kebenaran nyata. Ini kalimatnya, quote-nya itu seperti itu. Quote ini dipakai oleh orang Jepang. Silakan kalau iseng baca buku gitu. Quote ini dipakai dan itu dipakai oleh ajaran Shinto. Nah sekarang pertanyaannya, duluan Shinto apa duluan Kanjeng Nabi Muhammad? Kan seperti itu kan? Kan ini kan pasti duluan Shinto, tapi kalimat ini ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi buat apa hati kita ini kalau tidak untuk hidup? Kalau misalnya di surga tadi balik lagi kan, hatinya nggak hidup, nggak akan bisa lihat keindahan. Nggak bakalan lihat keindahan. Nggak bisa, karena kebenaran nyata itu hanya milik Allah. Kan? Itu sudah di surga atau belum? Bukan Pak, maksudnya ini surga itu ikon Pak. Gaya bahasa menulis Imam Ghazali. Surga itu ikon. Kalau kamu percaya surga, kamu tertipu. Ikon, awasnya Pak. Kamu percaya surga, kamu tertipu. Jelas di Al-Quran ada, di ini ada, segala macam ada. Tapi kalau kamu tujuannya ke situ, tertipu kamu. Ini kan nggak bisa diterima oleh kalangan bawah. Kalangan bawah Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat. Iya ada surga, ada sungai mengalir, ada ini, ada yang Gaya bahasa Imam Ghazali sakot. Surga itu nggak ada, yang ada Allah. Mungkin bukan sakot malah bahasanya, terlalu tinggi. Nah ya itu makanya di level tadi Pak Ustadz jelasin di awal, gaya bahasa Imam Ghazali tidak bisa diterima di tadi manteknya itu udah luar biasa. Contoh yang paling sederhana manteknya Imam Ghazali ini begini, yang makanya mungkin dibilang sesat. Mendapatkan sebuah hadis dia cukup dicium. Kita pun bisa Pak, sebenarnya bukan untuk dicium, tapi dari pengetahuan. Contoh, misalnya ada hadis atau cerita apa, yang paling sederhana aja. Ada cerita di situ atau ada hadis di situ yang mengatakan ada satuan waktu. Pengetahuan kita akan bilang, misalnya seperempat jam kemudian datanglah ini, misalnya gitu di dalam hadis itu misalnya ada kata-kata itu. Kita pengetahuan sekarang pasti bilang itu hadis doif. Karena pada saat Kanjeng Nabi belum ada satuan menit. Pastilah. Kan gitu. Tapi pada saat itu diakui hadis itu sahih. Pada saat itu karena mungkin tidak pakai satuan menit. Kalau bahasanya Ibu Rosa bilang seperempat minum teh. Gitu loh. Cuman di
nukil sekarang satuannya menit. Menit. Kita yang belajar pengetahuan, orang jam aja ditemukan berapa ratus tahun setelah Kanjeng Nabi, kok ada Kanjeng Nabi mengatakan waktu sekian seperti menit. ya. Kan pasti kita bilang doif nih. Nah, balik lagi tadi. Pada saat Imam Ghazali, kalimat-kalimat seperti itu tidak akan bisa sampai ke bawah, kecuali orang yang rajin baca buku atau rajin diskusi. Bahkan ada kalimat Imam Ghazali yang lebih saklek lagi. Imam Ghazali itu tidak mau diajak diskusi. Satu, dia pasti tinggalkan karena pengetahuanmu belum sampai. Percuma. Nah, yang ada debat usir, gitu loh Pak. Nah itu kan orang bawah ini kiai popong ya diajak popong orang belum kan gitu Pak. Nah yang menjembatani ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira gitu. Masyarakat ya memang Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali itu kalau dikritik, bahkan dikritiknya itu pada zaman beliau sudah dikritik, itu sudahlah tinggalkan ya. Nah maka disebut Imam Ghazali pun kalah oleh adiknya Ahmad Ghazali bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu kalahnya gini, pada saat dia menjelaskan terus dibilang sama adiknya, Batu Asa, sampai kapan kau menajamkan golok orang lain? Kalimatnya golok loh kan? Maka cerita ini sahih nggak nih? Cerita loh ya? Sama kan kalau tadi bakso. Di Arab nggak ada golok? Nggak ada. Adanya lading. Nah kemudian ini yang menyebabkan Imam Ghazali berhenti dari universitas. Berhenti. Dia bahasanya tadi apa namanya Pak Ustadz apa? Uzlah. Imam Ghazali uzlah. Karena diomong nggak enak sama dia yang sering ngomong nggak enak, diomong nggak enak sama adiknya. Kayak Batu Asa, artinya apa? Dia cuma bisa ngajemin pisau, dirinya sendiri nggak bisa tajem. Kira-kira seperti itu. Bahasa kayak gini dimengerti nggak oleh kalangan bawah? Enggak. Yang ngerti orang-orang yang biasa menggunakan mantek. Orang yang bisa menggunakan logika. Nah ini ngapain saya minterin orang? Saya sendiri nggak terbakar tergerus oleh. Nah akhirnya dia ini terus kemudian baru kalau nggak salah baca di usia 48 kalau nggak salah mulai lagi menulis, mulai lagi dia, tapi tidak di universitas, dia ya bahasa sekarang universitas lah ya, dulu nggak tahu saya apa gitu lah kalau saya baca. Nah memang tadi juga makanya kenapa minggu kemarin ada pertanyaan seperti itu, saya yang jawab apa tahan nah itu karena betul Imam Syekh Abdul Qadir ini betul-betul menjembatani. Ya surga tuh ada, tapi kamu mau surga yang kan apa bahasanya Allah Maha Penipu itu apa? Apa itu? Satu lagi. Makar. Nah, maka Imam Ghazali itu kamu hati-hati loh bahasanya terhadap makarnya Allah. Nah bahasa penipu ini pada saat itu rame nggak tak? Rame. Dan sekarang pun orang masih belum bisa terima kalau ada bahasa ini. Contoh yang paling sederhana gini aja. Ini bahasa mantek ya, apa bahasa di Ustadz mantek logika. Pertanyaan sederhana nih, Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Enggak ada. Adanya wajibul wujud. Nah, ini logika. Tuhan itu enggak ada. Logika nih. Wajib adanya. Bukan tak? Dari la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan kecuali Allah. Jadi Tuhan nggak ada, yang ada Allah. Itu bahasa Imam Ghazali itu di situ, gitu loh. Nah kita begitu nyebut Tuhan nggak ada, pasti ateis. Karena itu kalimatnya belum selesai. Nah itu Pak. Makanya Tuhan nggak ada.
Kerjakan aja. Nah, itu kan. Ya. Contoh yang kedua, kalimat-kalimat logika yang sering, yang paling menurut saya indah yang dipakai ya Imam Ghazali itu tadi ya. Ya. Pada saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim, Allah ada di mana? Ya. Ayo. Pada saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim, Allah ada di mana? Itu kalimatnya Imam Ghazali. Apakah di seberangnya atau di mana? Iya, kan ada di mana Allah? Kan gitu kan? Ya. Ada di mana? Apakah kita harus menyeberangi jembatan itu? Harus sampai kepada Allah gitu loh. Itu kalimat Imam Ghazali yang menurut saya indah gitu loh, Tan. Ya, ya. Nah, kemudian dijabarkan lagi sama Syekh Abdul Qadir. Ya disinilah Shiratal Mustaqim di dunia ini. Kita menuju Allah tuh tidak kan gitu. Ya. Tidak dengan jarak ya. Tidak dengan jarak akhirnya 1000 tahun. Sini apa 1000 tahun lagi gitu ya. Turun lagi 1000 tahun kan gitu. Nah Allahnya ada di mana sih? Nah pada saat itu kemudian udah sampai sana, Allahnya ada di seberang sana. Ya balik lagi. Ya nanti mungkin kan, tapi itu kembali banyak anunya. Itu hanya sebatas yang saya baca di kalau nggak salah kitabnya di terjemahan kan ya dengan kesalahan ya bunyi ya di Futuhul Gaib kalau nggak salah itu kalau karya Imam Ghazali-nya saya lupa judulnya, tapi kira-kira kekasih Allah kalau nggak salah diterjemahkan dalam bahasa anunya tapi itu di usia 48 kitab itu tua. Bisa kesini nggak? Pokoknya Imam Ghazali terakhir karyanya kayaknya Al-Mustasfa itu, usul fikih kayaknya. Tahun sebelum beliau wafat itu sudah mengarang Al-Mustasfa. Oh ya satu lagi karya berdua ini kan Imam Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun kita sendiri sering disesat-sesatkan, tapi ini Gun Sewu monggo di barangkali saya keliru baca itu dipakai di beberapa universitas di Oxford ini dipakai sebagai tidak hanya sebagai referensi tapi bedanya itu dipakai dalam ilmu pengetahuan. Nah kitanya nggak mau ngaji ya gaya ya. Silakan kalau dipakai di beberapa universitas di luar negeri. Yang ini ya. Bahwa atau di alam melakut di alam tiara di dunia. Nekro apa juga. Warusul insan alfas warusul ini. Mana ya? Iya tadi kiamat. Bawah apa atas ya? Niku halaman 52 atas. Warusul insan alfas warusul ini kita wakili. Bahwa apakah orang yang di alam yang dialami di dunia tinggal berapa? Khayalan. Khayalan. Imajinasi. Iya. Maaf. Khayalan beda dengan imajinasi. Oh gitu ya. Apa
Terjemahannya apa ya? Hah? Angan-angan. Angan-angan. Khayalan angan-angan. 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 Imajinasi beda dengan khayalan atau angan-angan. Beda. Mungkin contoh ya biar lebih kita paham. Ada memporan Enak banget. Makan jeruk dengan anak tinggi. Bayar. pas banget mau tidak orang tahu. Jadi dapat orang keponakan. Orang kamu di balik Paling nak belajar kalau mana kan nanti kendaraan. Kayaknya nampak. Murodif dengan alam lahut ya. Kalau nang Plato kayaknya dunia ide kayaknya. Ya. Angan-angan ide, soal itu. Iya, dunia Imajinasi itu ide. dunia iya. Gini, saya ada gambaran yang paling gampang. Juli ingin jadi presiden Amerika. Itu angan-angan. Ya. Tapi Juli jadi presiden Indonesia itu imajinasi. Karena warga Indonesia. Ada kemungkinan Juli bisa jadi pelaksanaan. Lain satu mustahil. Mustahil di. Biar pada coba seorang. Itu bukan angan-angan yang imajinasi itu gitu. Nanti satu bisa diwujudkan, satu tidak. Angan-angan nggak bisa. Imajinasi yang Bisa. Bisa diwujudkan. bisa diwujudkan. Gitu. Bedanya maka orang wajib berimajinasi. Gitu. aman-amannya saja. Nah, Karena di Indonesia itu kadang-kadang terlibat. ya Iya. Kali. Imajinasi wajib tuh. Ya. Kalau angan-angan. Nah, kadang-kadang diplesetan lagi mimpi kali. Nah, imajinasi juga Mimpi. bisa jadi mimpi kali. Ya. Juli jadi presiden. Wow. Tapi sebenarnya karena sebagai warga negara Indonesia punya hak dipilih dan memilih gitu loh Tan. Ya. Jadi ada dasarnya. Tapi kalau jadi presiden Amerika nggak ada dasarnya, apalagi jadi haus di Vatikan sana sudah angan-angan itu. Coba sebelumnya itu man narofa nafsahu faqad narofa rabbahu. Artinya alam fi alamil lahut itu adalah alam di mana dia itu ketika mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Ini betul jasmani ya? Hah? Betul jasmani yang betul. Di dunia itu begitu. Kalau di akhirat itu nggak seperti itu. berarti kan itu, mohon maaf, itu suatu keadaan yang bisa dicapai oleh siapapun. Iya di dunia, iya betul. Ya pada saat itu berbunyi seperti itu, Berada kan, di alam lahut, Iya. ini kan itu ketika kita mengetahui bahwa kita mempunyai sifat lemah, maka berarti kita mengetahui bahwa Tuhan itu kuat. Gitu. Itu di alam lahut, di dunia itu seperti itu. Sadar, mungkin ini dibatasi dulu. Alam itu beda dengan alam bahasa Indonesia.
dengan alam ini dulu tadi. Ya, Ini ya, kayaknya ya. dalam tulisan itu alam itu adalah posisi tak? Posisi di dunia. Posisi rasa. Ya. Keadaan. Keadaan. Posisi iya. Nah, Iya. bukan ini alam dunia, ini alam kayaknya bukan kayaknya. Iya, gitu. iya, iya. Itu adalah posisi Keadaan. Keadaan kita pada saat seperti itu. iya. Keadaan ini ada di dunia maksudnya. Iya, betul. Iya. Tapi posisi itu seperti punten Pak Ustadz pernah nyampein ke saya waktu saya tanya makom itu apa sih tak? Ya. Sama posisi. Posisi. Ya. Makomnya makom ini, makomnya makom ini posisi. Iya. Tapi kita tidak memposisikan ke situ gitu tak? Ya, betul. Biar Allah yang memposisikan Iya. itu lewat rasa. Ya. Kan gitu tak? Oh ya, monggo. Beliau sudah kangen pengen batinnya baik ya. Kelas kemauan itu. Di sini memang perluan loh. Perlu ini. Rujul insan al-khos batu fi ilmu tauhid dan fi ilmu hakikoh. Ya. Nah, bahwa ilmu hakikoh itu adalah tauhid di alam lahud, bertauhid di alam lahud, terus di alam yang mati di dunia, berarti kan di dunia. Iya. Kiamat itu kan alam angan-angan, imajinasi, hayalan. Mungkin alam itu keadaan, bukan lagi alam yang tadi dimaksud. Bukan, jadi alam khiyalah itu di sini adalah muradif, antonim daripada alam lahud gitu. Gini. Ini apa sih Pak? Daripada aku salah. Saya potong dulu boleh tak? Ya boleh. Gini. Nih, ini dunia ya kan? Ya. Tapi kenapa di dunia ini ada dunia maya? Persamaan apa di situ? Sinonim. Nah, kan gini kan? Ini Ya. kan dunia. Ini kan alam dunia nih. Ya. Terus ada dunia maya. Iya. Dunia Selain maya. dunia maya, ada dunia virtual. Iya, itu. Ini itu udah beda-beda nih, Tan. Iya, betul. Tapi ada di dunia semua. Ada di dunia semua. Ada dunia semua. Gitu loh, Tan. Iya. Nah, tapi orang nyebutnya dunia maya. Iya. Iya. Gitu loh, Tan. Iya. Jadi posisi pada saat Juli ngerjain IRP kan Iya. di dunia. Di dunia. Tapi datanya di mana? Maya. Di dunia. Maya. Iya. Iya. Posisi datanya itu di mana? Di dunia maya. Lah itu maksudnya ini kayak dunia maya gitu. Kan posisi kan. Ya, posisi. Ya. Nah, habis itu Juli cerita ke Romli. Ya. Nah, saya habis main di dunia maya. Ya. Romli nyebutnya, berarti kamu naik apa? Pesawat? Atau naik apa untuk menuju Iya, dunia iya. maya? Ya, betul. Ya, betul. Kira-kira gitu kan? Ya, posisi ya itu. Dunia maya. Fi alamil khiyalah itu kayak dunia maya. Nah, nyata nggak? Nyata. Nyata. Gitu kan? Ya. Dunia virtual juga sekarang pakai dulu saya Xbox. Ya. Kita pakai kacamata yang apa? Seperti itu. Iya kan? Ya. Itu kita seolah-olah berjalan di situ, berantem di situ, Iya, apa betul. segala macam. Ya. Dan di sini tauhidnya itu adalah berada di sisi kayak dunia itu, posisi itu. Posisinya itu. Gitu. Ini dunia maya yang ini. Dunia maya itu, Pak, nih kalau saya misalnya Juli lagi belajar bareng nih, misal belajar IRP lah di sini, orangnya kan di sini nih di dunia, tapi pikirannya Ini kemana-mana. mana-mana. Nah itu tuh posisi Ya. itu tuh. Berarti dunianya Juli yang ada di dunia ini, dunia pikirannya itu kemana? Ya. Ya, betul. Gitu. Akhirnya gitu. Akhirnya ngomong bayem. Tapi sampai bisa menghubungkan keterangan ini dengan bahasa
kekinian. Ini kan bahasa orang yang hidup di abad, iya. Iya. Nyari padanan katanya. Padanan katanya itu ada di Kubro Al-Yakiniyah Al-Qoniyah. Ya. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan itu pada saat itu belum ada dunia maya, belum ada dunia virtual kan gitu. Apa jelasinnya gitu kan? Makanya sampai yang 1/4 jam itu Pak tadi itu sebenarnya masuk akal. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu akhirnya hadis yang lemah karena saat itu belum ada jam katanya. Kan? Ya. Padahal kan padanan kata. Iya. Betul. Banyak kok hadis-hadis yang kemudian kalau di ini sekarang itu jadi aneh kalimatnya. Contoh membangun rumah di surga. Aneh nggak tak? Aneh. Ada hadis seperti itu. Membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid maka dia akan membangun rumah di surga. Iya. Ngomong miskin banget ya. Sampai rumah aja nunggu Juli mati dulu gitu. Sebelum isi pasir. Kan gitu kan? Iya. Kan jadi bisa kan itu ketinggian aja mindsetnya Pak Kaji sebenarnya kita tidak ada seperti itu. Nah, sekarang gini, jannah itu apa artinya? Kebun. Ya setuju ya. Terus di situ berarti kalau kita pakai angan-angan kita, hayalan, tanggung banget Allah bangun kebun rock. Kan gitu, ini hayalan Pak. Bukan imajinasi, hayalan. Padahal jelas di Al-Qur'annya pun hayalun. Kan gitu. Ini kan hayalan tanggung banget sih. Dan di situ aja kalau tadi hayalan ini sudah menunjukkan Allah ini kalau misalnya pakai bahasa Jakarta, bahasanya Bang Jack gitu. Mau buat itu buat tanah kosong ya. Ya kan? Orang berebut tanah kosong. Kapling kosong berarti ini. Kapling kosong kan belum dibangun rumah. Surga kapling kosong ya. Logikanya itu sudah ada apa belum? Logikanya sudah ada apa belum? Ada, sudah ada. Nah, kalau logikanya sudah ada, kali ke imajinasi. Ngapain bikin rumah lagi? Balik ke imajinasi udah gitu tuh. Dan itu kan sama Imam Ghazali saat itu, gitu loh kan? Dengan logikanya dia, ya pasti disebut ngeyelan orangnya. Itu kalau filsuf itu susah. Ini kata sih. Itu sama ya kan? Kan ngeyelan nih orangnya. Di belakang ada surga nggak percaya. Mungkin dalam 260 hikam al-Athaiyah al-Iskandari itu yaitu bahwa tingkatan tauhid yang dimaksud adalah tauhid dengan zat ya. Tauhid bidzat itu adalah tauhid tertinggi daripada tauhid sifat wa tauhid bil afal ya. Lah kita itu di alam lahut itu hanya bisa berada di tauhid tingkatan sifat ya. Makanya ketika kita melebur kehendak kita di dalam kehendaknya, maka berarti gue sudah bertauhid. Tauhid di alam lahut itu seperti itu. Kalau alam islam. Wah, kalau bahasanya ya. Paling enak memang jadi ada badui. Iya. Logika ada badui daripada logikanya Imam Ghazali gitu. Iya, ini Padahal kemungkinan ada badui itu sudah masuk ke situ, cuma penjelasan dari
Al-Ghazali itu yang akhirnya dengan bahasa beliau yang akhirnya akar rumput atau orang awam itu malah jadi puyeng. Mungkin seperti itu kan? Iya. Gitu. Kita akhiri dulu lah ya. Nanti kita dialog bebas saja. Alhamdulillah. Intinya di dalam bab pasal pertama itu manusia ada dua struktur manusia. Yang pertama jismani, yang kedua rohani. Itu. Dan makanan dari keduanya itu berbeda-beda. Makanan jismani itu ya sebagaimana yang berasal dari kita, berasal dari mana itu. Sedangkan karena rohani itu berasal dari alam auluwi, alam yang tinggi, maka makanan rohani juga berbeda. Maka disinilah kemudian Syaikhul Qadir Jailani mengatakan untuk memenuhi kebutuhan dua makanan ini harus seorang mengetahui ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat itu. Nah, oleh sebab itu menurut versinya Syaikhul Qadir Jailani ada 3 surga. Surga Jannatul Ma'wa, surga Jannatul Naim, dan surga Firdaus gitu. Artinya ada surga alam mulku wa syahadah, ada surga di alam malakut, ada surga di alam jabarut gitu. Alam mulku wa syahadah itu surganya kita sekarang ini di dunia. Sementara alam malakut itu adalah alam yang nanti setelah kita itu berpisah dari jasad kita gitu. Sedangkan alam jabarut itu alam di mana kita itu masih berada di alam dunia ide itu. Ketika Allah baru menciptakan roh 4.000 tahun kemudian Allah baru menciptakan arah. Nah, pada saat di alam jabarut itulah manusia itu sudah berjanji kepada Allah untuk mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhanku itu. Nah, untuk mencapai kita mengingat jawaban kita tentang Engkau adalah Tuhanku, maka harus dengan 3 ilmu itu ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu thariqah itu. Begitu intinya dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.